Sebagai seorang rekrutmen di divisi HRD, selain harus melakukan pengenalan pertama, pulang cepat itu sangat mustahil. Apalagi permintaan pemenuhan karyawan sangat banyak. Maklum, perusahaan saya cabang dan anak perusahaannya ada di luar Pulau Jawa juga. Waktu berlalu dengan cepat dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.00. Saatnya untuk membubarkan diri dari kantor. Duluan ya bro, pamit rekan-rekan di ruangan yang telah pulang satu demi satu. Tapi karena ada beberapa pekerjaan senior saya yang harus saya bantu, nggak enak juga kalau pulang duluan. Jadi saya bantu sebentar. Saat sedang asik berdua di kantor sekitar jam 18.00, saya mendengar seorang yang menumpuk buku di subikal ujung. Ruangan saya bentuknya disekat-sekat persub divisi yang biasa disebut subikal. Karena saya yakin gak ada orang lain lagi selain kami di ruangan itu, maka dengan penasaran saya nanya ke senior, siapa ya itu? Lembur juga. Tanpa menjawab apa-apa, saya langsung shutdown komputer dan mengajak saya pulang. Karena saya masih baru mungkin jadi dia takut saya shock di awal. Setelah keluar dari pintu ruangan menuju lift, kami melihat ada seorang cowok masuk lebih dulu ke dalam lift. Karena lift di kantor saya sekali jalan. Dari lantai 30 harus turun ke lantai 1 dulu, baru naik lagi sampai lantai 30. Senior saya tidak mau menunggu lama, sehingga ia langsung lari dan mencet tombol lift. Kami berpikir karena ada yang masuk pasti bisa langsung kebuka kalau belum turun liftnya. Kebetulan liftnya terbuka dan kami langsung masuk. Tapi anehnya di dalam lift itu hanya ada kami berdua. Kami pun saling bertanya, kemana cowok tadi yang masuk duluan? Mungkin salah lihat kita, jawabku dengan pikiran positif. Kami pun membicarakan hal lain untuk mengalihkan pikiran. Tiba-tiba di display panel nomor 24 menyala dan pintu lift terbuka. Saya sih mikirnya mungkin ada orang yang mau masuk. Saya bergeser ke samping saya untuk memberikan ruang buat yang mau masuk. Tetapi senior saya terlihat sedikit pucat. Namun sempat saya tanya ada apa dengan dia. Pintu lift keburu kebuka. Bisa kamu bayangkan apa yang kami lihat saat pintu terbuka? Ternyata ada tukang sate lagi bakar sate. Kami melihat seorang wanita dengan baju warna putih lusuh dengan wajah pucat. Ia menatap kami dengan melotot dan tersenyum pada kami. Ia berdiri tepat di luar depan lift. Kami terdiam, terpaku tanpa sepatah kata pun, dan menatap sosok itu kira-kira 10 detik lamanya. Dan lift tertutup, kemudian secara otomatis turun kembali. Setelah sampai di lantai 1 dan duduk sebentar di lobi, kami masih terdiam, hingga senior saya memulai pembicaraan. Kalau ruangan lantai 4 itu ruangan kosong, sudah 4 bulan belum ada yang menyewa lagi, kata orang-orang. Pintu lift sudah terbuka sendiri di lantai 24. Mungkin ada yang mau kenal sama lu bro. Maklum, tradisi perusahaan kalau karyawan baru itu harus kenalan dengan seluruh penghuni di kantor ini, kata senior saya memecah suasana. Ya, tapi nggak gitulah, jawab saya yang masih sedikit shock. Setelah tenang duduk di lobi, kami pun pamitan dan pulang ke tempat peristirahatan masing-masing. Saat di kosan, saya sempat teringat kejadian saat di lift itu. Tapi saya tetap berpikir positif aja dan coba menenangkan diri. Saya berpikir kalau makhluk seperti itu pasti ada di tempat manapun. Pagi pun datang menjelang dan saya terbangun oleh jam waker untuk bersiap berangkat ke kantor. Setelah sampai di kantor, senior saya sudah datang duluan dan ia meminta saya untuk bertanya pada salah satu manajer tentang job rekrutmen. Sebelumnya senior saya sudah ngecek, tapi manajernya belum datang. Dengan malu-malu, saya masuk ke sebuah ruangan yang sedikit redup. Belum datang semua karyawannya, jadi lampu belum dinyalakan semua. Saya celingak-celinguk mencoba mencari manajer itu. Tiba-tiba saya ditanya oleh salah seorang di situ, "Cari siapa, Pak?" "Cari Pak Gatot," jawab saya. "Oh, Pak Gatot belum datang," jawab dia. Di ruangan itu saya melihat hanya ada 3 orang. 2 orang cowok yang salah satunya sedang ngobrol dengan saya, dan 1 orang lagi cewek memakai baju putih, tapi menghadap tembok sambil menyisir rambutnya yang panjang, kira-kira 1 meter. Akhirnya saya kembali lagi ke ruangan HRD dan bilang ke senior saya kalau Pak Gatot belum datang. Dan di ruangannya cuma ada 3 orang, yang satunya cewek.
Senior saya langsung natap saya dan bilang kalau setapak Gatot semuanya cowok. Saya pun terdiam sejenak dan coba berpikir positif. Mungkin ada karyawan cewek yang sedang mampir ke ruangan itu. Siangnya, saya disuruh ambil berkas ke lantai 26. Karena nunggu lift lama, maka saya putusin lewat tangga darurat. Karena dari lantai 28 ke 26 tidak akan terlalu capek, pikir saya. Setelah ambil berkas, saya kembali dan mencoba lewat tangga darurat lagi. Saat naik tangga, saya melihat ada seorang anak kecil lari dari pintu 27 ke arah tangga menuju lantai 28. Karena penasaran anak siapa itu yang main-main di tangga, saya melangkah dengan cepat untuk melihatnya. Namun tidak ada siapa-siapa. Mungkin anak itu sudah naik karena dia lari, pikir saya. Saya melanjutkan menuju lantai 28. Ketika saya mau melangkahkan kaki naik tangga, tiba-tiba muncul seorang tinggi besar dengan pakaian lengkap seperti tukang bangunan. Badan saya terlemas dan berkeringat dingin saat ia berdiri tepat di ujung tangga di atas. Saya berdiri dengan tegap tanpa kepala. Tangan kanannya menenteng kepalanya yang masih terpasang helm proyek warna kuning. Dari leher kepala itu menetes darah segar seperti baru dipenggal. Mungkin sekitar 20 detik seorang tersebut tetap berdiri dan tidak menghilang seperti di sinetron. Saya memaksakan memutar badan untuk keluar dari pintu lantai 27. Setelah keluar dari pintu, saya langsung bertemu Mas Edi. Saya langsung ceritain semuanya. Dia tersenyum dan bilang, "Oh, udah kenalan toh? Tenang aja bro, dia nggak gigit kok." Saya cuma terdiam shock karena melihat dia cengengesan seperti telah biasa dengan hal seperti itu.